Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samir Tutor. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam channel yang mengedukatif untuk kita semua dapat melakukan sebuah pengobatan hijamah, ruqyah, herbal alami dan herbal ilahiyah, dan dapat menyimak materi-materi dakwah yang sesuai dengan sunnah dari Samir Tutor. Alhamdulillah, para sahabat Samir Tutor, di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan bahwasanya insyaallah di bulan 2 ini channel Samir Tutor ya, yang tadi adalah Samir Tutor Official, kita kukuhkan menjadi Samir Tutor ya, yaitu ST. Nah, para sahabat Samir Tutor, alhamdulillah kita di kesempatan kali ini akan mengupas kembali tentang masalah kesehatan, karena sudah lama kita tidak membahas tentang masalah kesehatan ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah penyakit anemia. Penyakit anemia atau yang disebut dengan penyakit kurang darah. Penyakit anemia adalah salah satu masalah kesehatan yang cukup umum terjadi di kalangan masyarakat baik tua ataupun muda. Kondisi ini terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh mengalami abnormal atau ketidaknormalan. Gejala umum ya pengidap anemia adalah dikarenakan karena lelah, sakit kepala hingga sesak napas. Kondisi ini bisa dialami oleh semua kalangan ya, terlebih pada perempuan yang mengalami menstruasi. Nah, para sahabat Samir Tutor, apakah kalian mengetahui ya apa yang dimaksud dengan anemia itu? Anemia ya, di sini kita akan menjelaskan suatu penyakit kekurangan darah adalah gangguan darah yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau ketika sel darah merah tidak berfungsi secara baik. Sel darah merah ya memiliki kandungan protein berzat besi yang disebut dengan hemoglobin atau Hb. Hemoglobin berfungsi untuk meningkatkan atau menyalurkan oksigen ya ke sel-sel tubuh lainnya. Pada kondisi anemia, sel darah merah atau hemoglobin berkurang, oksigen tidak tersuplai dengan baik, dan penderitanya akan mengeluh, lemas dan pucat, dan juga bisa mengalami drop kalau kekurangan darah itu di ambang batas normalnya. Adapun jenis-jenis anemia para sahabat Samir Tutor, yang pertama adalah thalassemia. Apa yang dimaksud dengan thalassemia? Adalah kondisi bawaan dari lahir di mana produksi hemoglobin terganggu akibat adanya mutasi pada DNA yang berfungsi memproduksi hemoglobin ya. Akibat hemoglobin yang tidak normal, maka sel darah memiliki usia yang lebih pendek dari normalnya dan mudah mengalami kerusakan ya. Thalassemia ya dapat dialami oleh seorang apabila salah satu orang tuanya memiliki kondisi tersebut atau memiliki riwayat penyakit ini. Kemudian anemia sel sabit
ya. Anemia salsabit adalah kelainan darah yang diturunkan oleh bawaan lahir, di mana terjadi kelainan hemoglobin, membuat sel darah merah terbentuk tidak normal. Dan ini juga yang kami temui pada saat berlokam. Ada orang yang memiliki HB yang rendah, yaitu di angka 8, dan itu memang tidak mudah untuk dinaikkan untuk menjadi angka yang normal karena dia memiliki anemia salsabit. Yang ketiga adalah anemia akibat masalah kesehatan kronis, ya. Beberapa masalah kesehatan kronis juga dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah dan menyebabkan anemia pada pengidapnya, ya. Beberapa kesehatan, ya, kronis tersebut seperti HIV, ya, kanker, penyakit ginjal, dan penyakit lainnya. Yang keempat adalah anemia hemolytik, ya, yaitu sebuah penyakit yang menyerang apabila sel darah merah mengalami kehancuran lebih cepat daripada proses pembentukannya. Kondisi ini sering dialami oleh orang tua akibat beberapa masalah kesehatan seperti kanker darah, ya, infeksi virus dan bakteri, infeksi samping lainnya adalah obat-obatan atau autoimun. Nah, itu, ya. Kondisi ini juga, ya, dapat dipicu oleh infeksi paparan zat kimia yang beracun, penyakit autoimun, atau penyakit samping obat-obat antibiotik yang dari kedokteran, gitu, ya. Yang keenam adalah akibat pendarahan, anemia akibat pendarahan, ya. Cukup umum terjadi, penyebabnya dikarenakan karena cedera, wasir, masturbasi, peradangan pada lambung, atau efek samping obat lainnya. Yang ketujuh adalah anemia pada masa kehamilan, dan ini juga sering terjadi pada ibu-ibu yang telah melahirkan. Yang kedelapan adalah anemia kekurangan zat besi. Nah, zat besi, ya, para sahabat Simon tutor, penting untuk kita perhatikan, ya, karena kalau tidak kita memperhatikan zat besi, maka untuk memproduksi HB yang kuat itu terhalang, ya. Ketika tubuh kekurangan hemoglobin, berbagai keluhan akan terjadi pada tubuh kita. Kemudian penyebab anemia kekurangan darah sebelumnya sudah kita bahas, diantaranya adalah adanya masalah pada sistem kekebalan tubuh, memiliki riwayat masalah kesehatan yang kronis, faktor genetik, ya, memiliki masalah kesehatan, ya, sedang dalam masa kehamilan, dan kekurangan asupan mineral. Gejala-gejalanya apa saja yang perlu diperhatikan, ya, para sahabat Sani Tutor? Yang pertama adalah pusing dan sakit kepala, lemas dan mudah lelah, napas pendek, ya, nyeri pada dada, kaki dan tangan dingin, kulit terlihat pucat, detak jantung tidak beratur, ya, lebih cepat lelah atau sering mengantuk, sembelit atau konstipasi, ya, kuku menjadi rapuh atau mudah retak, gitu, ya, tidak terasa sakit. Kemudian bagaimana cara mendiagnosisnya, ya, yaitu dengan melakukan tes sejumlah darah, kadar hemoglobinnya, kemudian tes jumlah retikosit, ya, dan tes kadar zat besi, asam folat, vitamin B12, mineral, dan vitamin lainnya. Bagaimana cara mengatasi penyakit daripada anemia? Yang pertama adalah memproduksi sel darah dengan eritropoietin. Itu obat yang bisa membantu produksi sel darah merah. Mengkonsumsi suplemen azam sulfat, zat besi, dan vitamin B12, ya. Melakukan transfusi darah jika diperlukan, ya. Dan bagaimana cara pencegahannya? Anemia, ya, disebabkan oleh rendahnya sel darah merah akibat daripada ketidaksesuaian. Nah, ini juga diagnosis melalui kedokteran. Lalu bagaimana diagnosis dari tibun nabawi?
yaitu dengan cara mengkonsumsi herbal yang tepat, herbal yang mengandung zat besi, dan insya Allah kita akan bahas di part berikutnya ya. Kemudian juga melakukan rawatan bekam 1 bulan sekali ya. Insya Allah kalau ada waktu yang cukup ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi anemia ini dengan herbal alami ya. Mungkin itu saja para sahabat Samil Tutor yang bisa kan berikan pada hari ini ya. Insyaallah kita akan membahas bagaimana cara memberikan penanganan yang tepat pada konsep tibun nabawi yang tadi kita bahas melalui konsep kedokteran ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat Samil Tutor. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hijamah, salam sehat selalu.